Hai guys, hai teman-temanku semua, bertemu kembali di Santi Tarot. Salam mesra dari saya, apa khabar kalian? Semoga sihat-sihat dan berbahagia selalu ya. Di tema readingan hari ini, saya akan membahaskan sesuatu yang bersifat santai dan ringan, iaitu kali ini, dia benar-benar nekat untuk kembali mengejar kamu. Teman-teman, di tema bacaan kali ini, kita akan cuba menyimak energi siapakah yang mengindikasikan seseorang yang begitu nekat detik ini untuk benar-benar kembali mengejar dan mendapatkan kamu. Apakah masih ada ruang bagi dirinya di hati kamu, ataupun mungkin dia sudah pun terlambat? Tanpa membuang waktu, kita lanjutkan sahaja ke pembacaan umum hari ini, dan perlu saya terapkan bahawa general reading ini akan menarik energi banyak orang dan belum tentu akan resonate dengan situasi kamu. Gunakan kebijaksanaan kamu dalam menyingkapi setiap readingan yang dibincangkan. Teman-teman, mohon diberikan semangat serta dukungan semua untuk channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Okey guys, kita mulakan ya. Siapakah orang ini yang sangat nekat detik ini untuk kembali mendapatkan kamu? Seseorang yang sudah mengubah pendiriannya ataupun pikirannya untuk datang lagi mendapatkan kamu. Orang ini mungkin orang yang sudah memblokir atau pergi meninggalkan kamu, tetapi kini seperti terdapat perubahan daripada segi pemikirannya dan dia berubah ingin kembali untuk mendapatkan kamu. Kita cuba lihatkan ya, siapakah orang ini yang sedang sangat nekat detik ini untuk kembali mendapatkan dirimu. Apa saja yang terjadi di hubungan kalian detik ini, kita cuba lihatkan di sini. Wow, King of Earth. Okey teman-teman, dengan kehadiran kartu yang pertama ini saya menangkap seseorang yang berusia sama ada sepantaran atau mungkin orang ini jauh lebih tua dari kamu Saya menangkap dia adalah seorang yang cukup bertanggungjawab. Orang yang banyak tanggungjawab dan sering memenuhi kebutuhan semua. Memenuhi keperluan keluarga, anak-anak, ibu dan ayahnya dan dia seperti sangat memprioritaskan orang lain ketimbang dirinya. Nah, orang ini sangat memfokuskan ke arah pekerjaan, sangat memfokuskan ke arah making money, ke arah kestabilan. Itu sangat penting bagi dirinya. Dunia materi ini teman-teman seperti begitu penting bagi dirinya. Tidak ada fokus lain yang lebih penting daripada mencari uang. Nah, orang ini bijak orangnya mapan, pandai mencari uang. Nah, kalau tidak teman-teman, dia tidak akan berada di posisi King of Earth. Dia orang yang mapan, pandai mencari uang dan mungkin beberapa di antara dia di sini memiliki perniagaan atau perusahaannya sendiri. Saya menangkap energi seorang big boss Dia mungkin selain daripada memiliki perniagaan sendiri, nah jikalau dia tidak memiliki perniagaan sendiri, orangnya rajin mencari uang seperti itu Dan saya merasakan dia orang yang cukup bertanggungjawab seperti saya katakan tadi untuk menampung kehidupan orang tuanya, keluarganya seperti itu. Beberapa di antara dia di sini jikalau terlihat daripada kartu yang pertama ini, orangnya sudah pun berpasangan. Nah, berpasangan ataupun tidak teman-teman saya menangkap energi yang cukup kesepian daripada si dia. Selain daripada memikirkan kerja dan menjaga keluarganya dengan baik, nah itu sahaja. Dia merasakan seperti cukup kesepian di dalam hatinya. Contohnya begini, mungkin keluarganya besar, mungkin ramai ahli keluarga di dalam keluarganya, tetapi dia merasakan seperti disisihkan. Orang yang sering merasakan kesepian. Kita lihat lagi teman-teman Messenger of Air. Orangnya seorang pendengar yang baik, seorang yang sangat ingin melihatkan kepada perubahan Dia seseorang yang menyelami perasaan orang teman-teman. Sangat menyelami perasaan orang dan seorang yang benar-benar dapat memahami emosi kamu. Orang ini dari segi tutur bicaranya, perilakunya cukup sopan sekali. A gentleman. Orang yang tidak akan sebarangan mengasari, menggunakan kata-kata yang tidak baik. Orangnya benar-benar seorang gentleman. Orang yang benar-benar ingin menyayangi dan ingin disayang. Dan detik ini saya menangkap energinya yang benar-benar kesepian. Kita lihat lagi di sini Temptation. Wow, orang ini sangat tergoda dengan kamu guys. Dia seorang yang benar-benar berhasrat dengan kamu. Ada energi yang sentiasa menempel dengan dirimu.
Dia benar-benar sangat tertarik dengan kamu banget ya. Dan dia seperti ingin menawarkan sesuatu kepada kamu, tetapi dengan dengan cara yang diplomatik. Seperti itu ya. Tidak akan sebarangan mendekatkan dirinya dengan kamu tanpa mempertimbangkan akibatnya. Seperti itu ya. Orang yang sangat diplomatik. Dari segi approach, pendekatan, cara dia mendekatkan dirinya dengan kamu, ini semua perlu direncanakan, perlu disusun. Sesuatu yang membuatkan dia seperti agak berhati-hati ketika mendekatkan dirinya dengan kamu. Tetapi orang ini memiliki hasrat yang cukup besar dengan kamu ya. Tetapi saya tidak menangkap energi seseorang yang terburu-buru, tetapi energinya yang lebih ke arah energi yang stabil, seperti itu ya. Orang ini teman-teman ya, jikalau dia bekerja, wow, ini bekerja secara a workaholic person, bekerja secara berlebihan, tidak tahu ya untuk meluangkan waktu untuk berehat. Nah, orang ini seperti ini. Itu salah satu daripada energinya ya. Okay, world. Saya menangkap beberapa daripada dia ini ya, selain daripada seseorang yang sudah mencapai ya, sebuah pencapaian atau orang yang berjaya, saya juga menangkap energi dia seorang yang mungkin ya, sudah pun mengelilingi dunia ini teman-teman. Orang yang sering travelling. Mungkin pekerjaan dia memerlukan dia untuk travelling, atau detik ini orang ini berada di sangat jauh, di luar negara, jauh dari kamu. Sama ada dia masih menghubungi kamu ya, keeping in touch with you, ataupun dia sudah berhijrah ke negara lain, atau orang ini mungkin orang daripada negara asing, seperti itu. Tetapi teman-teman di sini seperti ada jarak jauh ya, hubungan jarak jauh dengan seseorang. Tetapi walaupun jarak jauh teman-teman, saya menangkap energi yang cukup luar biasa, sering merindukan satu sama lainnya. Seperti dunia ini tidak perlu menjadi penghalang ya kepada hubungan kalian. Okey, di sini ada Ten of Water. Nah, benar ya teman-teman, seperti Laughing Buddha ini, saya menangkap energi kepuasan. Kepuasan yang maksimal ya. Seperti benar-benar happy dengan kamu, dia seorang yang sangat berpuas hati dengan kamu. Ada kebahagiaan yang dia rasakan. Ataupun teman-teman di sini ya, seperti saya katakan tadi ya, mungkin beberapa di antara kalian berdealing dengan seseorang yang sudah ada keluarganya, ada tanggungjawabnya ya. Maka kartu King of Pentacles ini ataupun King of Earth ini mengindikasikan seseorang yang perlu bertanggungjawab terhadap keluarga, pasangan, anak-anak, orang tuanya. Seperti itu ya. Saya menangkap orang ini orang yang sangat menyayangi keluarga, sangat sayang orang tua, anak-anak, pasangan dan sebagainya. Happy family. Seperti itu ya. Tetapi entah kenapa ya teman-teman, ini kerana kartu ini hadir bersebelahan dengan The World, beberapa di antara dia di sini mungkin orangnya sudah dalam proses perpisahan dengan pasangan sah jikalau ada, atau sesuatu yang terjadi sehingga dia perlu ending ya relationship dengan keluarga ataupun dengan pasangannya. Ini hanya akan berjalan jikalau orang ini ada pasangan. Tetapi jikalau kamu berdealing dengan seseorang yang tidak memiliki pasangan, nah ini bukan energi untuk kamu ya. Maksudnya begini teman-teman, jikalau dia ada pasangan, ada sesuatu yang sedang diselesaikan dengan pasangannya. Tetapi jikalau dia single, saya menangkap dia happy banget dengan kamu. Masalah ataupun kendala kepada hubungan ini adalah kerana kalian jarak jauh dan mungkin juga ada perbezaan. Tetapi energi ini sering menempel, menarik satu sama lainnya. Kalian berdua ini saling tergoda dengan satu sama lainnya. Beberapa di antara kamu di sini jelas terlihat ya, walaupun tanpa sebarang status, ada yang sudah bersentuhan fisik di sini. Energi ini tidak akan resonate untuk kamu yang tidak pernah bertemu, untuk kamu yang tidak pernah bersentuhan. Seperti itu ya. Ini bacaan umum teman-teman. Menarik pelbagai jenis energi ya. Okey teman-teman, di sini ada kartu Justice. Saya menangkap energi seseorang yang ingin bertindak benar. Ingin bertindak benar dengan kamu ya. Orangnya sangat adil. Orangnya adil dan saksama dan ingin bertindak benar dengan kamu. Dan saya juga menangkap beberapa di antara dia ini di sini teman-teman ya. Penuh dengan pertimbangan. Orang yang benar-benar memikir, tidak akan sebarangan bertindak, tetapi memikir dengan sedalam yang mungkin ya ketika mengambil sebuah keputusan. Nah, dari tadi ya, saya menangkap energi seseorang yang berhati-hati. Okay guys, let's see. Kesadaran apakah yang wujud di hatinya tentang kamu baru-baru ini sehingga tercetus sebuah nekat yang luar biasa untuk mendapatkan kamu lagi.
Kita cuba lihatkan ya, kesedaran apakah yang terwujud di hatinya tentang kamu baru-baru ini sehingga tercetus sebuah nekat yang luar biasa untuk mendapatkan kamu lagi. Apakah sesuatu yang sudah terjadi sehingga tercetus sebuah kesedaran di dalam hati dan pikirannya untuk datang lagi mendapatkan kamu? Kesedaran apakah yang merubah pikirannya? Okey, di sini ada Four of Water. Orang ini teman-teman, dia tidak happy dengan kondisi kehidupannya. Maka ini ya, mendorong dia untuk merubah sesuatu. Dia benar-benar tidak happy dengan kesepian ini. Walaupun ada keluarga, ada pasangan dan sebagainya, dia merasakan dia sering ditinggalkan, kesepian, tidak diperhatikan. Dia sering sibuk dengan pekerjaannya. Selain daripada pekerjaan, tidak ada entertainment yang lain. Tidak ada orang yang perhatikan dia. Dia benar-benar kecewa teman-temannya, ingin disayangi, ingin dipeluk, ingin diperhatikan, tetapi perhatian itu diberikan kepada orang lain. Mungkin kepada pasangan sahnya, kepada orang tuanya, anak-anaknya mungkin tidak mempedulikan dia seperti itu. Ya, seperti tidak ada orang yang memberikan perhatian kepada dia. Jikalau dia single, tidak ada pasangan, mungkin ada ibu dan ayah atau adik-beradik, tidak ada orang yang memperhatikan dia. Sepanjang waktu ya, dia perlu menyibukkan diri dengan pekerjaannya. Nah, itu cara bagaimana dia menghabiskan ya sehariannya dengan bekerja. Orang ini benar-benar sepi teman-teman dan ingin mencari seorang yang dapat memahami kondisinya. Sebenarnya saya tidak tahu ya, sama ada kamu yang berzodiak Taurus atau dia yang berzodiak Taurus di sini. Saya agak sedih ya ketika membacakan ini ya. It's okay. Okay guys, kita akan lihatkan lagi ya. Dari pihak dia teman-teman, kesedaran yang terwujud ya, sehingga tercetus sebuah nekat yang luar biasa ini adalah kerana dia tidak happy ya, tidak bahagia dengan keadaannya yang sering seperti tidak diperhatikan. Seperti inginkan perhatian tetapi tidak didapatkan. Seperti orang ini diabaikan, in another word ya, membuatkan dia merubah pikirannya untuk kembali mendapatkan kamu lagi kerana dia sedar tidak ada orang yang menyayangi dia selain daripada kamu. Seseorang yang mungkin sedang tidak berkomunikasi dengan dirinya, tidak mengabari dia, dan mungkin juga orang yang dia tinggalkan. Seperti itu ya. Mungkin beberapa daripada dia di sini mungkin ya energi mantan isteri, suami kamu dan sebagainya. Kita lihatkan lagi teman-teman. Kesedaran apakah pula yang wujud di hati kamu tentang si dia baru-baru ini? Kesedaran apakah pula yang terwujud di hati kamu tentang si dia baru-baru ini? Okey, di sini ada High Priestess. Wow, ini energi yang seperti sudah tahu ya. Kamu sudah dapat memprediksi hari itu dikala dia pergi meninggalkan kamu. Di hari terakhir itu dia tidak berkomunikasi dengan kamu. Di hari ataupun di pertemuan terakhir itu. Kamu seperti sudah tahu ya, sudah dapat memprediksi bahawa suatu hari nanti orang ini pasti akan kembali mencari kamu. Sebenarnya dengan kehadiran The High Priestess, kamu seperti sudah dapat menebak tetapi memilih untuk mendiamkan sahaja. Jikalau ini kebahagiaan yang ingin dia cari, kamu lepaskan. Walaupun ini cukup berat dengan kamu, kamu sangat sabar ya menjalankan ini. Tetapi kerana kamu seorang yang cukup pintar, bukan sekadar seorang yang pintar, tetapi kamu mempunyai intuisi yang cukup tajam. Maka kamu dapat memprediksi ya suatu hari nanti, jikalau dia pergi ataupun tidak berkomunikasi, memilih untuk memutuskan hubungan ini, dia pasti akan kembali lagi. Nah, di sini intuisi kamu begitu tepat sekali. Firasat kamu begitu tepat sekali, tetapi kamu memilih untuk mendiamkan. Biarlah kamu sahaja yang tahu dan suatu hari nanti, aksi itu akan membicarakan sesuatu yang lebih kuat daripada apa yang perlu kamu jelaskan. Nah, seperti itu ya. Kamu begitu pasti dan tahu kenyataannya ke depannya nanti, orang ini pasti akan kembali lagi. Dan saya juga merasakan kamu ini ya, walaupun mungkin hubungan ini sudah dilepaskan ataupun tidak ya, kamu sering seperti menghantar energi. Kamu sering mengembatin orang ini, seperti menghantar energi, memfokuskan energi, sehingga dia seolah-olah bisa mendapatkan energi kamu.
Sebenarnya kamu tahu ya, kalian ini terkoneksi. Nah, apatah lagi ya, bersebelahan dengan Ten of Water yang mengindikasikan energi kalian yang sering terkoneksi. Ada koneksi batin yang cukup kuat di sini. Saya rasakan ya, kamu banyak mengetahui segala sesuatu sebenarnya dari awal lagi. Tetapi kamu memilih untuk mendiamkan. Katakanlah ada sebuah kebenaran di sini ya, kamu sebenarnya dari awal sudah tahu, tetapi kamu hanya memerhati dan memilih untuk tidak berkata apa-apa. Nah, saya tidak tahu ya, tetapi saya pasti kalian yang melihatkan kepada video ini sudah pasti tahu apa yang sedang saya jelaskan di sini ya. Teman-teman, bottom of the deck di sini ada Page of Water. Saya melihatkan kepada seseorang ya, yang tulus mencintai kamu dan masih mengharapkan kamu. Tetapi menurut kamu ya, tindak tanduk si dia ini seperti seorang keanak-anakan. Maka kamu seperti agak lelah ya untuk melayan si dia ini. Itu yang saya rasakan di sini. Tetapi apa yang tidak kamu sedari, orang ini masih mengharapkan kamu dalam diam. Okey guys, kita cuba lihatkan lagi di sini ya. Kita gunakan kartu yang berbeza. Seperti apakah ciri-ciri seseorang yang ingin kembali mendapatkan kamu? Seperti apakah ciri-ciri seseorang ini yang ingin kembali mendapatkan kamu? Seseorang yang mendapatkan kesedaran yang mewujudkan ya, nekat yang cukup luar biasa untuk kembali mendapatkan dirimu. Siapakah orang ini? Seperti apakah ciri-ciri seseorang yang ingin kembali mendapatkan kamu lagi? Okay, we'll take this one. Wow, di sini ada bouquet, teman-teman. Dia seorang yang benar-benar ya memerlukan kasih sayang. Saya menangkap ya beberapa di antara dia di sini. Di zaman mudanya, dia kalau ada adik-beradik teman-teman ya, dia sering bertengkar dengan adik-beradiknya. Cannot get along with the siblings. Katakanlah keluarganya itu besar, mungkin ada adik-beradik ya, ini tidak akan resonate untuk dia yang anak tunggal. Tetapi jikalau dia ada adik-beradik, di usia yang muda itu, dikala dia masih muda ya, maybe during teenager ya, belasan tahun seperti itu, dia memang cannot get along dengan ahli keluarganya. Dia sering bertengkar dengan adik-beradiknya. Saya menangkap energi orang ini. Ini ketika di usia tua. Ketika di usia muda. Tetapi ketika dia semakin berusia ya, ini seperti semakin berkurangan, tetapi mungkin akan bertengkar dengan pasangan sahnya. Jikalau dia ada pasangan sah, sering akan dilanjutkan. Bertengkar di usia muda dengan adik-beradik, ketika sudah bernikah nanti akan bertengkar dengan pasangannya. Kamu tahu bagaimana saya mengetahui ini? Angka 9 ini teman-teman. Angka 9 ini. Tetapi orang ini ya, orang yang cukup baik hati. Orangnya sangat penyayang, loving person, ingin menyayangi dan ingin disayangi. Seperti itu ya. Kita akan lihat lagi ciri-ciri seseorang yang mendapatkan kesedaran, yang mewujudkan nekat yang cukup luar biasa untuk kembali mendapatkan kamu. Siapakah orangnya? Okey, di sini ada kartu Clover. Saya menangkap teman-teman ya, ada hubungan yang sedang gambling di sini. Orang ini memang sangat mencintai kamu. Tetapi seperti hubungan yang gambling, berisiko. Dan beberapa di antara kalian ya, tidak mendapatkan kesempatan untuk benar-benar mengenal satu sama lain dengan jauh lebih baik lagi. Seolah-olah kesempatan yang datang itu begitu singkat. Teman-teman, dia seorang yang benar-benar ya, pandai menghasilkan uang. A business person. Sama ada dia seorang wanita atau lelaki, orang yang benar-benar fokus ke arah bisnes, perniagaan. Orang yang benar-benar memikirkan kerja, orang yang benar-benar pandai melihatkan kepada peluang untuk mendapatkan penghasilan. Tidak ada peluang yang dia miss ya. Mesti ada peluang seperti never miss an opportunity, khususnya ke arah perniagaan. Orang yang bijak mendapatkan peluang, khususnya ke arah perniagaan. Pandai mencari peluang untuk mendapatkan uang. Orangnya benar-benar fokus kepada a business-minded person, teman-teman ya. Dan saya menangkap beberapa di antara dia ini financially independent. Orang yang cukup mandiri daripada segi keuangannya. Nah, seperti saya katakan tadi, selain daripada mempunyai usahanya sendiri ya, orang ini kesepian kerana saya tidak tahu teman-teman, sama ada dia seorang yang suka menyendiri atau sering ditinggalkan, sering diabaikan. Saya menangkap detik ini ya, ini ada dua kartu yang mengkonfirmasikan perasaan yang benar-benar merasakan diabaikan, tidak diperhatikan, dan orang ini sudah sepi ya, sudah bertahun-tahun lamanya.
tetapi dia pendamkan, menyibukkan dirinya dengan pekerjaan. Ketika orang mengabaikan dia, tidak memberikan dia perhatian, dia akan pergi mencari kerja, melakukan pekerjaan sama ada di kantor, di luar rumah dan sebagainya, agar dia tidak akan begitu memfokuskan ke arah kesepiannya. Saya menangkap dia benar-benar juga merupakan orang yang agak tegas. Mungkin dia diabaikan oleh keluarga, pasangan, kerana ada kalanya this person can be a little difficult. Sukar untuk kamu handle, begitu ya. Dia mempunyai sikap-sikap ketegasan yang seperti mungkin tidak disenangi oleh orang sekitarnya, tidak disenangi oleh pasangannya, anak-anaknya, seperti itu. Jikalau dia single, mungkin tidak disenangi oleh rakan-rakannya ataupun adik-beradiknya. Nah, begitu. Kerana sikapnya yang tegas, a little bit of complex personality, seperti itu. Orang yang sukar atau sulit untuk difahami, mempunyai cara-caranya yang tersendiri. Maka ini membuatkan orang di sekitarnya seperti cenderung mengabaikan dia. Tetapi ketika dia kesepian seperti ini, dia akan mencari cara, mencari peluang untuk menyibukkan diri ke arah pekerjaan. Tetapi orangnya sebenarnya sangat penyayang dan saya menangkap beberapa di antara dia di sini sangat menyayangi anak-anak kecil. Sangat menyayangi anak-anak kecil. Seperti itu ya. Di sini teman-teman, orang ini mempunyai hati yang cukup mulia. Orang yang besar hati, baik hati, seorang dermawan, orang yang akan membantu orang lain. Walaupun dia seorang yang mapan dan berjaya, teman-teman, tetapi dia cukup humble, rendah hati, a very humble person, dan akan membantu. Tidak mengapa jikalau dompet keuangannya, dompetnya kosong, dia akan keluarkan semua uangnya untuk membantu orang. Benar-benar sikap seorang dermawan. Segala sesuatu itu akan dia lakukan secara berlebihan. Nah, orang ini beberapa di antara dia agak temperamen. Maka ini mungkin juga menjelaskan mengapa dia ditinggalkan kesepian. Orang yang mudian, temperamental seperti itu Di sini ada kartu star, teman-teman. Tetapi dia adalah seorang yang penuh dengan harapan. Saya menangkap orang yang banyak mimpi dan impian beberapa di antara dia di sini merupakan orang yang sangat memiliki keahlian khususnya ke arah pertukangan. Pertukangan itu saya tidak tahu, teman-teman di bahasa Indonesianya seperti apa A carpenter. Orang yang pandai menggunakan bahan-bahan seperti kayu untuk pertukangan, teman-teman. From wood, you make it into a table, something like that. Saya tidak tahu bagaimana untuk menjelaskan ini, tetapi dia mempunyai keahlian bakat-bakat yang untuk menggunakan tangannya. Saya menangkap seorang yang sangat mempunyai keahlian dalam bidang pertukangan. Nah, seperti itu Dan orang ini banyak mimpi, banyak impian yang ingin dia kecapi. Dan saya juga menangkap seperti seseorang yang benar-benar ingin mewujudkan segala impian di hatinya. Orang yang ambitious, bercita-cita tinggi. Saya tidak tahu mengapa hari ini saya sedikit emosi ketika membuat readingan ini. Saya tidak tahu, teman-teman mungkin sedikit. I don't know you guys. Okey, begini teman-teman Tetapi beberapa di antara kamu di sini hubungannya seperti sama ada sering ada penundaan ataupun hubungan yang sudah berakhir. Tetapi lebih parah lagi saya tidak tahu daripada tadi dari permulaan ketika saya men-shuffle kartu ini saya sudah menangkap energi yang berat Teman-teman, saya tidak tahu dan saya tidak mahu mengungkapkan ini sebenarnya. Apakah ada di antara kalian saya tidak tahu energi siapa yang ketarik. Mungkin juga ada sama ada keluarganya atau orang ini orang yang sudah berpulang. I don't know you guys. Kerana hati saya begitu berat sekali ketika men-shufflekan kartu ini, ketika pembukaan readingan hari ini. Saya tidak tahu apakah ada sesuatu yang terjadi, apakah dia sedang sakit atau orang ini berpulang baru-baru ini. Ada yang meninggal maafkan saya teman-teman, tetapi energinya cukup berat dan saya dari tadi menahan untuk tidak mengungkapkan ini. Tetapi menurut saya, jikalau tidak saya ungkapkan sekalipun, kartunya membuka seperti ini, maka memaksa saya untuk mengungkapkannya. Ada energi yang sudah berpulang atau orang ini sedang sakit, guys. Energi yang cukup berat sekali saya merasakan sedih tiba-tiba ketika membuat pembacaan hari ini. Maafkan saya teman-teman
Orang ini sama ada sedang sakit ataupun ada energi yang sudah berpulang. Okey guys, kita akan lihatkan lagi ya. Apakah yang sebenarnya mendorong dan menyedarkan dia untuk kembali mendapatkan kamu lagi? Pasti ada sesuatu yang menyedarkan dia, teman-teman ya, sehingga wujud nekat yang cukup luar biasa untuk kembali mendapatkan kamu. Kita lihatkan apa yang terjadi sehingga berjaya merubah pikirannya untuk kembali mendapatkan kamu. Kesedaran apakah yang terwujud di pikirannya? Okey, di sini ada Five of Fire. Wow, orang ini seperti bergejolak dengan perasaannya sendiri ya. Saya menangkap seperti orang ini sudah lama ingin memperjuangkan kamu kembali. Tetapi ini sesuatu yang dia tunda. Seperti saya katakan di awal bacaan, ketika ingin mengaksikan sesuatu, orang ini tidak akan terburu-buru. Dia akan penuh dengan perencanaan, penuh dengan ketelitian. Saya menangkap kamu ya, seperti sudah dapat menebak, sudah dapat tahu sebenarnya apa akan terjadi ke depannya, tetapi kamu diamkan saja sesuatu yang sudah bisa kamu prediksi. Dan juga saya menangkap energi yang masuk detik ini, teman-teman ya. Juga ada beberapa di antara kalian di sini ya, kerana ini mungkin ada cinta yang sembunyi-sembunyi. Hanya kamu dan dia sahaja yang mengetahui. Saya menangkap seperti ada gejolak batin detik ini yang mendorong dia untuk memperbetulkan keadaan dengan datang lagi untuk mendapatkan kamu, kerana detik ini dia benar-benar kesepian. Ten of Earth. Kamu dan dia, teman-teman ya, sering terkoneksi dengan begitu kuat. Menurut dia, kamu merupakan sosok yang cukup penting di hatinya. Orang ini sudah menganggap kamu bahagian daripada keluarganya. Dan saya seperti menangkap ya, ada pertengkaran di keluarga, teman-teman. Daripada pihak dia atau kamu untuk menghasilkan hubungan yang benar-benar berhasil, berjaya. Saya tidak tahu ya, detik ini mungkin dia terpaksa bertarung dengan keluarganya. Jikalau keluarganya tidak merestui hubungan kalian, ada sesuatu yang terjadi seperti pertengkaran, perdebatan di antara dia dengan keluarganya. Saya tidak tahu apakah mungkin ahli keluarganya tidak merestui kalian bersama. Dia terpaksa berdebat dengan keluarganya demi untuk mendapatkan kamu kembali. Dan ketika terjadinya perdebatan seperti ini seperti menguatkan semangatnya lagi untuk mendapatkan kamu. Manusia memang begitu, teman-teman. Semakin dilarang, maka kekuatan untuk mendapatkan sesuatu yang tidak boleh didapatkan itu akan semakin kuat. Saya menangkap ada perdebatan atau pertengkaran yang wujud di keluarganya demi untuk mendapatkan kamu. Seperti itu ya. Di sini, teman-teman, ada Ten of Air kerana dia sudah kelelahan. Dia tidak mahu lagi berterusan ya. Dia merasakan usianya yang sudah semakin meningkat. Mungkin ada usianya yang sudah pensiun seperti itu ya, 40 tahun ke atas dan sebagainya, dan dia merasakan usianya yang semakin tua. Kedepannya nanti dia mungkin tidak akan ada kesempatan yang baik untuk bersama dengan kamu. Orang yang sudah pensiun, sudah bersara, ada energi itu. Jikalau dia masih lagi muda, sepantaran atau masih lagi muda ya, saya menangkap dia kelelahan. Kerana dia menyedari, teman-teman, orang yang ingin dia perjuangkan selama ini adalah kamu, tetapi dia abaikan. Ketika wujudnya kelelahan seperti ini, kesedaran yang cukup kuat di mindanya membuatkan dia memikirkan kamu kembali ya. Dan detik ini dia benar-benar seperti nekat untuk mendapatkan kamu lagi kerana kalian terlihat dengan begitu jelas sudah lama tidak mengabari satu sama lainnya. Sudah tidak ada komunikasi yang sudah cukup lama, teman-teman. Kita akan lihat lagi ya. Dan saya menangkap energi keputusasaan, kelelahan. Dan jikalau ada perjuangan yang perlu dia lakukan, dia hanya ingin mendapatkan kamu dan bukan orang lain. Di sini ada Queen of Fire. Teman-teman, orang ini masih lagi mencintai kamu. Maka ini menggerakkan pikirannya ketika menyedari yang dia masih lagi mencintai kamu. Dikala dia kesepian, tidak ada orang yang perhatikan, maka wujudlah kamu ya, image kamu kembali di dalam benaknya dia. Menyedarkan dia dan memberikan dia nekat yang luar biasa untuk benar-benar mendapatkan kamu. Setelah sekian lama tidak perjuangkan, bila lagi, teman-teman? Usia yang sudah semakin meningkat. Jikalau dia tidak perjuangkan kamu sekarang, bila akan dia perjuangkan? Nah, ini sesuatu yang menjadi tanda tanya, pertanyaan di mindanya. Dan dia benar-benar ingin menghasilkan sesuatu yang berjaya dengan kamu.
Saya merasakan teman-teman ya, orang ini benar-benar akan beraksi. Sesuatu yang sudah berakhir dengan kamu akan kembali bangkit lagi. Dan menurut saya ya, ini sesuatu yang sudah bisa kamu prediksi sejak awal lagi. Kamu tahu dikala dia pergi meninggalkan kamu. It's okay, you can go. Kerana kamu dapat menebak suatu hari nanti, orang ini akan datang mencari kamu. Nah, seperti itu ya. Kamu dapat menebak ini dari awal lagi. Kamu tahu, tetapi kamu mendiamkan. Dan dengan kehadiran Queen of Fire, saya menangkap orang ini benar-benar akan beraksi. Setelah setiap pengakhiran, ini akan ada permulaan yang membara, mendapatkan kamu lagi. Hangman. Teman-teman di sini, teman-teman ya, kerana energi ini sudah lama ditunda seperti saya katakan tadi ya, dia mungkin tidak yakin, ada ketakutan untuk mendekatkan dirinya dengan kamu. Tetapi walaupun perasaan ini masih wujud ya, seperti tidak yakin untuk mendapatkan kamu, tetapi kerana ada bersebelahan dengan Queen of Fire, dia akan memberanikan dirinya untuk melihatkan daripada perspektif yang berbeza. Akan menggunakan cara lain untuk mendapatkan kamu. Sebelum dia datang mendapatkan kamu, apa yang dia lakukan? Memantau kamu dari kejauhan. Nah, jikalau kalian sedang long distance relationship, saya menangkap dia dengan ada caranya yang tersendiri untuk memantau kamu. Mungkin melalui social media ataupun dengan orang-orang terdekat dengan kamu. Orang ini mungkin memasang mata-mata. Mungkin ada spy-nya. Seperti itu ya. Tetapi orang ini seperti benar-benar ya, sedang mendapatkan sebuah pencerahan setelah lama mendiamkan kamu. Kini tergerak untuk datang mendapatkan kamu lagi ya, kerana wujudnya kesedaran ini. Benar teman-teman ya, dia adalah seorang yang penuh dengan perencanaan. Perencanaan yang teliti, perencanaan yang berjaga-jaga, perencanaan yang berhati-hati. Dan dia tahu apa mahunya. Cukup gigih sekali untuk datang. Saya menangkap energi dia yang benar-benar bersedia untuk datang, meminta maaf dengan kamu, berbaik lagi dengan kamu dan ingin melihatkan. Dia tidak akan memaksa kamu ya. Jikalau kamu mungkin menolak energinya, tidak lagi menerimanya, mungkin hubungan ini terlambat, dia tidak akan memaksa kamu atau menyudutkan kamu. Tetapi akan datang dengan orang yang seperti orang yang benar-benar educated person ya, dengan cara yang tata tertibnya. Seorang gentleman, tidak akan sebarangan mengungkapkan kata-kata yang menyakitkan, tetapi in a very proper way. Dia akan cuba mengungkapkan kata-kata yang baik, minta maaf dari kamu dan bertanyakan sama ada masih ada kesempatan untuk dirinya. Walaupun kesempatan itu kecil, dia tetap akan bertanya. Nah, ini ya, nekat seseorang yang cukup luar biasa untuk kembali datang mendapatkan kamu. Dan saya juga menangkap teman-teman, selain daripada seorang yang sudah pensiun, mungkin sepantaran atau jauh lebih tua dari kamu, beberapa di antara dia di sini merupakan orang yang jauh lebih muda ketimbang usia kamu. Kamu mungkin jauh lebih tua dari dia ya. Jangan lupa dengan kehadiran kartu world ini banyak perbezaan di antara kalian. Tetapi kalian disatukan kerana ini merupakan kehendak universe. Dan saya menangkap teman-teman berlandaskan nekat luar biasa ini, dia akan datang kepada kamu, meminta maaf dan memperbaiki segala sesuatu. Tetapi dia tidak akan menyudutkan kamu. Jikalau kamu menolak dia, dia tidak akan memaksa. Jikalau ini mungkin energi yang sudah terlambat, dia juga tidak akan memaksa. Tetapi dia masih ingin mendapatkan small ataupun kesempatan yang kecil itu jikalau ada. Seperti itu ya, Four of Earth. Teman-teman, orang ini memang sebenarnya ya, sangat takut kehilangan kamu. Dia seorang yang sudah merasakan ya, tidak boleh menunda-nunda lagi dalam perjalanan dalam sebuah usaha untuk kembali mendapatkan kamu. Dia merasakan dia hanya akan feel secure dengan adanya kamu. Kestabilan ini tidak akan terwujud tanpa adanya kamu di perasaannya. Ketika dia kesepian teman-teman, wujud kesedaran bahawa orang yang memperhatikan dia selama ini hanyalah kamu, bukan orang lain. Dia sedar di sini ya, dia membuat kesilapan. Saya menangkap energi itu. Dan detik ini ketika dia sangat takut kehilangan kamu, dia terpaksa mengambil risiko untuk datang mendapatkan kamu lagi, walaupun ada sedikit perasaan tidak yakin. Tetapi dia perlu memberanikan dirinya, kerana dia sudah kelelahan. Seperti ini merupakan the last resort. Lakukan sahaja. Ambil kesempatan yang ada dan kita akan lihatkan sama ada berhasil ataupun tidak. Nah, ini yang sedang dia pikirkan detik ini teman-teman ya. Okey guys, zodiak terkuat yang terlihat dalam pembacaan hari ini ya. Sepertinya dari awal bacaan saya menangkap energi seorang Taurus. Taurus
Scorpio, Capricorn. Saya menangkap energi Capricorn hadir 2 kali ya. Taurus, Scorpio, Capricorn, Pisces teman-teman, dan juga Pisces ya. Ini zodiak yang mendominasi dan didampingi dengan zodiak-zodiak yang lain. Capricorn, Taurus, Virgo ini lebih ke arah Taurus. Saya menangkap ini lebih ke arah Taurus ya. Taurus dan Capricorn, Taurus and Capricorn. Gemini, Libra, Aquarius. Saya menangkap ini lebih ke arah Gemini. Gemini, Libra, Aquarius lebih ke arah Gemini. Mungkin ini zodiak kamu, ini mungkin zodiak dia. Aries, Leo, Sagittarius. Saya lebih menangkap ke arah seorang Leo, guys. Pisces, Cancer, Scorpio. Pisces mendominasi. Kita juga ada zodiak Scorpio di sini. Begitu teman-teman ya. Teman-teman, seseorang yang ingin mendapatkan kesempatan kedua dari kamu. Kita cuba lihatkan ya. Apakah yang sebenarnya dia inginkan dari kamu detik ini? Apakah yang sebenarnya dia inginkan dari kamu detik ini? Jikalau benar dia tidak terlambat, jikalau benar ada kecil ya, sekecil apapun kesempatan itu, apakah yang benar-benar dia inginkan dari kamu? Seseorang yang akan berusaha dengan begitu bersungguh-sungguh, berlandaskan nekat yang luar biasa ini untuk kembali mendapatkan kamu. Apa yang dia inginkan sebenarnya ketika dia datang mendapatkan kamu? Purpose. Wow, teman-teman, menurut dia ya, selama ini sesuatu yang dia ketepikan. Kamu adalah tujuan hidupnya, maka dia perlu memenuhi tujuan itu. Ini seperti menjawab ke tema, mengapa dia mendapatkan kesedaran yang mewujudkan nekat yang cukup luar biasa untuk mendapatkan kamu lagi. Kerana kamu merupakan tujuan hidupnya. Dia baru sedar, teman-teman, ketika didekati dengan orang lain ya, tidak ada seorang pun yang benar-benar memperhatikan dia. Malahan mengabaikan dirinya. Responsibility. Menurut dia, dia perlu bersikap bertanggungjawab dengan kamu. Kamu bukan sekadar ya, merupakan tujuan hidupnya, tetapi dia perlu bersikap bertanggungjawab. Ini benar-benar ke kartu yang pertama ini ya, King of Earth. Seorang yang penuh dengan tanggungjawab dan dia ingin memenuhi tanggungjawab itu dengan kamu. Saya merasakan ada sesuatu ya yang tidak selesai di antara kamu dengan orang ini dan dia perlu kembali untuk memenuhi tanggungjawabnya. Dia perlu dipertanggungjawabkan. Dia perlu memenuhi tanggungjawabnya dengan kamu. Okey, di sini ada priorities. Keutamaan dia detik ini, teman-teman. Tidak ada perkara lain lagi kecuali kamu. Ini sesuatu yang sudah lama dia tunda, sesuatu yang sudah lama dia pikirkan. Maka tanggungjawab dia merupakan keutamaan yang seharusnya diberikan kepada kamu. Dia perlu kembali untuk bertanggungjawab lagi sesuatu yang tidak dia lakukan di kala itu. Ketika hubungan ini terhenti, ketika dia pergi dan sebagainya. Wow, di sini ada kartu individuality. Saya menangkap, teman-teman ya. Entah kenapa daripada kartu ini ya. Orang ini benar-benar memandang kamu sebagai seorang individual yang berbeda dengan orang lain. Kasih sayang yang kamu berikan tidak pernah kamu tulus. Kamu bertahan dengan dia. Dan dia merasakan tidak pernah dicintai ya. Kamu ini melebihi segala-galanya. Dan keunikan kamu di sini, teman-teman, benar-benar mengikat dia sehinggalah hari ini. Ada pancaran aura yang datang dari kamu ya, kerana kamu sering ngebatin si dia, sering memikirkan dia. Ketika kamu merasakan mungkin tidaklah kak, energi saya tidak akan sampai ke dia. This is where you are wrong ya. Ketika kita cenderung memikirkan seseorang dengan sekuat hati, orang ini bisa menangkapnya, teman-teman. Dan dia dapat merasakan keunikan kamu, pancaran daripada aura kamu, energi kamu yang memanggil-manggil, menarik si dia. Setelah beberapa tahun lamanya, dia kini kembali untuk mendapatkan kamu. Okey teman-teman, kartu terakhir yang akan saya buka di sini ya. Kita cuba lihatkan. Seseorang yang mendapat kesedaran, nekat luar biasa untuk datang mendapatkan kamu. Apakah yang akan dia katakan ke kamu untuk memastikan yang kamu akan kembali ke pangkuannya dia? Kerana kamu merupakan tujuan hidupnya. Apa yang akan dia katakan kepada kamu, teman-teman, ketika kalian bertatapan mata nanti? Sesuatu yang perlu dia katakan
agar bisa mengembalikan kamu ke pangkuannya. Kita cuba dengarkan di sini ya. Apa pun yang ingin dia bisikkan melalui pembacaan hari ini. Honestly, I can't tolerate your wandering eyes. Wow, teman-teman, orangnya bukan saja seorang yang insecure seperti kartu of Four of Earth ini ya, tetapi dia juga orang yang kuat cemburu. Selama ini mungkin ya, terdapat kesilapan yang terjadi seperti salah faham orang yang pergi ya. Ini mungkin ya disebabkan oleh perkara-perkara yang melibatkan rasa cemburu. Mungkin ada cemburu yang tidak dapat dikendalikan dengan baik. Dia mungkin orang yang benar-benar kuat cemburu sehingga pergi meninggalkan kamu. Sakit hati, teman-teman. Honestly, I can't tolerate your wandering eyes. Menurut dia, mata kamu ini sering melirik ke kiri dan ke kanan. Nah, ini sesuatu yang dia tidak suka. Nah, mungkin kamu seorang yang observant seperti saya, orang yang suka memerhatikan sesuatu. Tetapi ada kalanya ketika kita menjadi seorang yang terlalu observant, orang lain akan salah faham, teman-teman ya. Menurut mereka, mungkin mata kamu melirik kiri dan kanan. Mungkin ada kerana rasa cemburu yang kuat ya, melibatkan kehancuran ke arah hubungan kalian. Guys, don't be surprised. Jealous itu berbahaya. Cemburu sedikit demi sedikit lama-lama memusnahkan. Ada ya, kerana cemburu keluarga bahagia yang dimusnahkan. Memang ada kasus yang seperti itu. You accuse me of things I did not do. Nah, di sini ada jari yang menunding ya, menunding jari kepada satu sama lainnya. Menuduh dia melakukan ini, dia mungkin menuduh kamu melakukan ini. Ketika dia cemburu, mungkin dia mengatakan kamu melakukan ini. Ketika kamu marah, mungkin kamu mengatakan dia melakukan ini. Wujudlah pertengkaran. Nah, kasus-kasus ataupun perkara-perkara seperti ini ya, saya menangkap adalah sebahagian daripada sesuatu yang ingin dia jelaskan ketika dia datang mendapatkan kamu lagi. Ada penjelasan yang ingin dia lakukan. Sudah saya tarik energi ini daripada Page of Earth tadi ya. Seseorang yang benar-benar akan datang seperti menjelaskan apa yang terjadi sehingga membuatkan salah faham yang kecil menjadi salah faham yang besar. Di kala itu ya, ini lebih ke arah cemburu, guys. Kita lihat lagi ya, apakah sesuatu yang ingin dia betulkan? You don't have to feel jealous with my spouse. Wow, ini teman-teman kamu lihat ya, kartu jealous ini ya, kita baru sahaja membincangkan tentang cemburu dan kamu lihat, you don't have to feel jealous with my spouse. Mungkin ya, jikalau ini penglibatan hubungan yang bersegi-segi, dia merasakan kamu terlalu cemburu akan pasangan sahnya. Jikalau dia ada pasangan, dia merasakan dia memang tidak bahagia dengan pasangannya, kondisi yang tidak happy. Tetapi dia merasakan kamu terlalu cemburu dengan pasangan sahnya. Maka dia perlu datang ya, mendapatkan kamu dan mengeksplain, menjelaskan situasi ini. Nah, teman-teman, ambil kartu yang resonate sahaja. Jikalau pembacaan hari ini bukan untuk kamu, anggaplah ini sebatas hiburan. Seperti itu ya. Stop ordering me around. Nah, ini teman-teman ya, ada perkara yang perlu dia betulkan ketika dia datang mendapatkan kamu lagi. Kerana beberapa di antara kamu di sini agak galak, suka mengatur, guys, suka memerintah, menyuruh dia lakukan ini, lakukan itu ya, dan dia tidak sukakan ini. Dan dia akan betulkan ini, memperbetulkan situasi ini ketika dia datang mendapatkan kamu lagi. Orang ini menepikan ya segala sikap-sikap kamu kerana dia tidak memfokuskan ke arah sesuatu energi yang negatif tentang kamu, tetapi dia memfokuskan ke arah energi yang positif tentang dirimu. Seperti itu ya. Do you still remember that day when I drive you around? Wah, sepertinya kamu pernah menaiki mobil si dia. Orang ini mungkin pernah membawa kamu ya, berjalan-jalan pusing-pusing teman-teman ya, ronda-ronda di merata tempat, mungkin pusing di sekeliling kampungnya, pergi keluar kota bersama-sama ya. Do you still remember that day when I drive you around? Kalian sebenarnya tidak memiliki arah tuju, tetapi hanya menaiki mobil untuk pusing-pusing dan berehat. Memandu ke sini, ke sana ya, hanya untuk berbual di dalam mobil itu. Apakah kamu masih mengingati di hari itu ketika dia memandu kereta dan membawa kamu? Nah, ini ya, mungkin ada memori-memori yang tertentu di antara kalian di sini. Saya tidak tahu teman-teman, ini energi siapa. Ambil mana yang resonate sahaja, guys. Baik teman-teman, kita cuba lihatkan ya, initial yang hadir ke pembacaan hari ini. Okay guys, I think that's enough. Saya akan pauskan videonya dulu teman-teman ya, bagi menyusun alfabet ini. Baik teman-teman, initial yang hadir ya adalah huruf E, Q, J,
DOUNRMKFCPVAG. Wow, di sini seperti ada KFC teman-teman ya. Mungkin kamu atau dia yang sangat menyukai fast food ya, sangat menyukai KFC. Mungkin ada persamaan di antara kalian atau kalian mungkin pernah dining bersama ya, makan bersama di KFC. Begitu teman-teman ya. Ini mungkin kebetulan sahaja. Baik teman-teman, sampai di sini dahulu untuk readingan hari ini. Apapun yang terjadi, tetap bersemangat. God bless you all. Salam sayang dari saya dan kita jumpa lagi di readingan yang berikutnya. Bye, take good care.